Perkenalkan, nama aku Naila Fahmaziada dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P27242024 139. Saya di sini akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Apa itu asam amino? Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi monomer atau molekul-molekul kecil. Yang bisa dilihat pada gambar tersebut, molekul di protein itu masih padat, lalu di peptida itu sudah mulai berjarak, lalu di asam amino sudah terlepas ya, molekul-molekulnya. Selanjutnya, struktur asam amino. Monomer atau molekul terkecil penyusun protein yang tersusun atas gugus amino atau nin NH2. Bisa dilihat di situ yang N berwarna biru. Karboksil minus COOH bisa dilihat di situ yang berwarna merah. Hidrogen atau minus H dan gugus samping atau R, alkil aromatis yang terikat pada COC C alfa yang di bawah sendiri. R itu bertanggung jawab terhadap sifat asam amino, yaitu polar dan nonpolar, larut tidak larut, dalam air itu bermuatan minus atau plus, dan ukurannya. Di sini uji itu ada 3, yaitu yang pertama kelarutan, pengendapan, dan warna. Jenis uji yang pertama yaitu pengendapan, yaitu menggunakan garam logam. Yang kedua yaitu uji warna menggunakan reaksi uji warna. Dan yang ketiga itu kelarutan menggunakan alkohol, asam, dan basa. Di sini ada sampel alat reagen kelarutan, reagen pengendapan, dan reagen uji warna. Sampelnya itu ada albumin, putih telur, kasein, dan gelatin. Alatnya itu ada tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung, pembakar spiritus, dan rak tabung. Reagen kelarutan yang alkohol itu ada metanol dan etanol. Buat asam itu ada asam asetat dan asam pikrat. Dan yang basa itu ada NaOH. Reagen pengendapan yaitu ada merkuri klorida, HgCl2, lalu perak, ada nitrat, AgNO3. Yang terakhir reagen uji warna biuret, yaitu NaOH ditambah CuSO4. Hopkins-School itu ada asam glikosilat ditambah H2SO4P. Kemudian satu protein itu HNO3 ditambah HNO3 pekat dan hibrid. Tes uji warna yang pertama itu ada tes biuret. Cara kerjanya yaitu yang pertama pipet tetes 5 ml sampel albumin, telur ke dalam reaksi tabung reaksi, tambahkan 5 ml NaOH 15%, kocok campuran ini hingga homogen, ditambahkan 5 tetes kapri sulfat encer, kocok hingga homogen, lalu amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Yang terakhir yaitu ulangi tahapan tersebut sampel protein lainnya, yaitu putih telur, kasein, dan gelatin.
Tes ini menunjukkan adanya peptida dengan 2 ikatan peptida atau lebih. Tes ini dikatakan positif bila beberapa tetes CuSO4 encer ditambahkan ke dalam protein yang berisi NaOH menimbulkan warna violet yang bisa terlihat pada gambar selanjutnya. Nah, di sini terlihat kalau biru itu tidak mengandung ikatan peptida atau protein, lalu yang di tengah itu ada perubahan warna menjadi dari biru ke violet atau menjadi ungu pekat. Nah, itu mengandung ikatan peptida atau protein. Sedangkan yang berwarna pink atau merah muda itu mengandung hanya sedikit ikatan peptida. Selanjutnya ada tes Hopkins School. Cara kerjanya yaitu pipet 3 ml sampel albumin telur ke dalam tabung reaksi, tambahkan 5 ml larutan asam glikosalat, kocak hingga homogen, tambahkan dengan hati-hati 2 ml asam sulfat ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Yang terakhir, ulangi tahapan tersebut sampel protein lainnya, yaitu putih telur, kasein, dan gelatin. Bila protein dicampur dengan asam glikosilat dan dimasukkan ke dalam asam sulfat pekat, maka akan timbul cincin violet pada batas kedua cairan. Tes ini positif terhadap triptofan dalam protein. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, itu terlihat di permukaan itu ada cincin berwarna ungu ya guys. Selanjutnya itu ada tes Millian. Dengan cara kerja yaitu yang pertama, pipet 5 ml albumin telur ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 ml reagen Millian, panaskan campuran tersebut di atas lampu spiritus. Yang terakhir, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Ulangi tahapan tersebut dengan sampel lainnya, yaitu putih telur, kasein, dan gelatin. Bila protein dipanaskan dengan reaksi Millian, yaitu campuran merkuronitrat dan merkurinitrat dalam asam nitrat, maka akan membentuk endapan merah. Hal ini menunjukkan bahwa protein memiliki inti tirosin. Bisa dilihat di gambar ini. Itu warna merah ya guys. Yang selanjutnya ada tes sektroprotein. Cara kerjanya itu pipet 3 ml albumin ke dalam tabung reaksi, tambahkan dengan 3 tetes asam nitrat pekat ke dalam tabung reaksi tersebut. Panaskan campuran tersebut di atas lampu spiritus. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Ulangi tahapan tersebut dengan sampel lainnya, yaitu putih telur, kasein, dan gelatin. Tes ini positif terhadap asam amino yang memiliki inti benzen. Larutan HNO3 pekat akan membentuk warna kuning dengan protein. Warna ini berubah menjadi orange bila ditambah basah. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, itu yang orange itu sudah ditambahi dengan cairan basah, makanya menjadi oranye. Kalau sebelum ditambahin itu warnanya kuning bersih ya, kayak yang di sebelah. Lalu tes ninhidrin, caranya itu pipet 3 ml albumin telur ke dalam tabung reaksi, tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin,
ke dalam tabung reaksi tersebut, panaskan campuran tersebut di atas lampu spiritus hingga mendidih. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Yang terakhir, ulangi tahapan tersebut dengan sampel protein lainnya, yaitu putih telur, kasein, dan gelatin. Bila protein berisi asam amino ditambahkan reaksi monihidrin, akan timbul warna biru sampai ungu. Tes ini positif bila paling sedikit terhadap 1 gugus asam amino dan asam yang bebas dalam molekul protein. Thank you for your attention, everyone. Bye-bye.